Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 6 Mei 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pengantara kami yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semuanya, agar menerima Kristus dalam hati, sebab segala sesuatu yang nampak susah bagi kami, Yesus dapat selesaikan dengan mudah. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hasudungan Sidabutar. Kepada Saudara Sudung, kami persilahkan. Selamat pagi, saudara dan saudari sekalian, di mana saja pun berada. Bacaan renungan pagi kita hari ini, Senin, tanggal 6 Mei tahun 2024, berjudul Pengantara Agung. Ayat inti terdapat di dalam Lukas 22 ayat 32. Demikian firman Tuhan, "Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur." Siapakah yang dapat memperkirakan hasil doa penebus dunia ketika Kristus akan melihat penderitaan jiwanya dan merasa puas? Maka akan terlihat dan disadari nilai doa-doanya yang sungguh-sungguh, sementara keilahiannya terselubung dalam kemanusiaan. Yesus memohon bukan untuk satu orang saja, tetapi untuk semua murid-Nya. "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku." Matanya menembus tabir gelap masa depan dan membaca sejarah hidup setiap putra dan putri Adam. Dia merasakan beban dan duka dari setiap jiwa yang diombang-ambingkan badai. Dan doa yang sungguh-sungguh itu disertakan bersama murid-murid-Nya yang masih hidup hingga akhir zaman. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ya, doa Kristus itu juga mencakup kita. Kita harus terhibur dengan pemikiran bahwa kita memiliki seorang pengantara agung di sorga yang menyampaikan permohonan kita di hadapan Allah. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Pada masa kebutuhan terbesar, ketika keputusasaan menguasai jiwa, pada saat itulah mata Yesus yang waspada melihat bahwa kita membutuhkan bantuannya. Saat di mana umat manusia membutuhkan adalah saat di mana Allah memberikan kesempatan. Ketika semua dukungan manusia gagal, maka Yesus datang membantu kita, dan kehadirannya menguraikan kegelapan dan mengangkat awan kesuraman. Di dalam perahu kecil, mereka di Danau Galilea, tengah badai dan kegelapan, para murid bekerja keras untuk mencapai pantai. Namun semua usaha mereka tidak berhasil. Ketika keputusasaan melanda mereka, Yesus terlihat berjalan di atas ombak yang tertutup busa. Bahkan kehadiran Kristus pada mulanya tidak mereka sadari, dan ketakutan mereka bertambah, hingga suaranya yang berkata, "Aku ini, jangan takut." Menghilangkan ketakutan mereka dan memberi mereka harapan dan kegembiraan. Lalu
betapa relanya murid-murid yang miskin dan kelelahan itu menghentikan usaha mereka dan mempercayakan segalanya kepada Sang Guru. Peristiwa yang mencengangkan ini menggambarkan pengalaman para pengikut Kristus. Seberapa sering kita menarik-narik dayung, seolah-olah kekuatan dan kebijaksanaan kita sudah cukup sampai kita mendapati usaha kita sia-sia. Penebus kita yang penuh belas kasihan mengasihani kelemahan kita. Dan ketika sebagai jawaban atas seruan iman, Dia melakukan pekerjaan yang kita minta agar Dia lakukan. Betapa mudahnya Dia menyelesaikan apa yang bagi kita tampak begitu sulit. Dikutip dari buku Testimonies for the Church, volume 4, halaman 529 dan 530. Demikian bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Sudung. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 4, halaman 529 paragraf pertama. Kita sering gagal karena kita tidak menyadari bahwa Kristus menyertai kita oleh Roh-Nya. Sebagaimana ketika pada hari-hari kehinaannya, Dia bergerak secara nyata di atas dunia ini. Artinya, Roh-Nya Kristus itu bukanlah pribadi yang lain, tetapi pribadinya Kristus itu sendiri. Sebab oleh kehadiran Roh Kristus adalah sama dengan kehadiran Yesus secara fisik dahulu kala, waktu Dia hidup di dunia ini. Menerima Roh Kristus sama dengan menerima Yesus itu sendiri. Kebenaran ini gagal disadari oleh banyak orang. Dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat berkata, Counsels on Health, halaman 545, paragraf 1. Kristus akan bekerja melalui para pelayan pilihannya, mengisi mereka dengan Roh-Nya, dan dengan demikian menggenapi jaminan kepada mereka. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Jadi, berulang-ulang Roh Nubuat menyatakan bahwa Yesus menggenapi janjinya untuk menyertai kita sampai kepada akhir zaman adalah dengan mengisi umat-umatnya dengan Roh-Nya Kristus yang kudus. Karenanya yang menyertai kita bukanlah oknum yang lain atau orang lain, tetapi Yesus Kristus itu sendiri. Berikut buktinya. Kisah 18 ayat 9 dan 10 berkata, Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Tuhan yang berfirman kepada Paulus adalah Tuhan Yesus. Dan Yesus menyatakan bahwa dirinya lah yang menyertai Paulus. Bagaimana caranya? Oleh kehadiran Roh-Nya Yesus. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita pahami dan ingat? Karena pengantara kita hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Baca 1 Timotius 2 ayat 5. Perhatikan kembali Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini tentang pengantara. From Heaven with Love, halaman 104, paragraf 3. Sementara Yesus melayani di dalam Ka'bah yang di atas, oleh Roh-Nya, Ia masih melayani jemaat di bumi. Janji perpisahannya digenapi, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Kehadirannya yang memberi energi masih bersama jemaatnya. Jelas sekali bahwa Yesus menggenapi janjinya dalam Matius 28 ayat 20 adalah dengan mengaruniakan Roh-Nya kepada umat-umatnya. Dan tidak hanya itu, meski Yesus secara fisik berada di hadapan Bapa sebagai pengantara kita, namun oleh Roh-Nya, Yesus hadir dalam hati kita untuk berdoa
untuk kita dan menyampaikan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Roh yang dalam Roma 8 ayat 26 dan 27 bukanlah oknum lain, tetapi rohnya Yesus itu sendiri. Serta dengan menerima Kristus dalam hidup kita, maka itulah wujud dari kita menghentikan usaha kita dan mempercayakan segalanya kepada Yesus Kristus. Itulah pelajaran yang murid-murid dapat saat mereka berusaha mendayung perahu mereka tetapi tidak berhasil. Namun, saat Yesus masuk ke dalam perahu mereka, seketika itu juga perahu itu tiba di tujuan. Yohanes 6 ayat 21 berkata, mereka menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Para murid tidak perlu berusaha mendayung. Begitu mereka terima Yesus dalam perahu, mereka percayakan kepada Yesus dan Yesus selesaikan. Seketika itu mereka tiba di tujuan. Karenanya renungan hari ini menutup dalam Jesus Name Above All Names, halaman 137 paragraf 5. Peristiwa yang mencengangkan ini menggambarkan pengalaman para pengikut Kristus. Seberapa sering kita menarik-narik dayung, seolah-olah kekuatan dan kebijaksanaan kita sudah cukup sampai kita mendapati usaha kita sia-sia. Penebus kita yang penuh belas kasihan mengasihani kelemahan kita, dan ketika, sebagai jawaban atas seruan iman, Dia melakukan pekerjaan yang kita minta agar Dia lakukan, betapa mudahnya Dia menyelesaikan apa yang bagi kita tampak begitu sulit. Betapa pentingnya kita menerima Kristus dalam hidup kita oleh kehadiran Roh-Nya. Tidak hanya menjadi pengantara bagi kita, namun Yesus dengan mudahnya menyelesaikan hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita. Seketika itu juga. Percayakah kita? Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan, pekabaran yang menyatakan bahwa Yesuslah satu-satunya pengantara kami, yang melayani secara fisik di hadapan Bapa, namun oleh Roh-Nya melayani kami juga di dunia ini. Karenanya tolong kami ya Bapa. Curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua membuka hati sehingga Kristus masuk dalam hati kami oleh iman, dan segala sesuatu yang nampak sulit bagi kami, dengan mudahnya Yesus selesaikan. Seketika itu juga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.